Pertanyaan yang paling sering kali muncul adalah begini. Pak, mengapa Yakub? Kalau dia seorang penipu ulung, lalu kenapa Yakub? Kenapa Yakub? Nah, ketika saya terus membaca dan mempelajari, paling tidak ada dua hal yang menarik dan dua hal yang baik dalam kehidupan Yakub. Yang pertama, Yakub ini kalau secara perhatikan, dia punya satu kerinduan untuk setiap kali itu membangun mezbah Tuhan. Mari lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-22. Ini pada waktu Yakub itu lari dari keluarganya karena Esau itu berniat membunuh dia. Lalu suatu waktu dia tidur, dia bermimpi. Malaikat Tuhan turun naik dan meneguhkan janji Tuhan dalam kehidupannya. Lalu pagi harinya dikatakan begini. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub ketika setiap kali dia punya kerinduan membangun mezbah. Itu adalah mezbah pertama yang Yakub dirikan, dan setelah itu kalau saudara pelajari perjalanan kehidupan Yakub, dia juga selalu mendirikan mezbah. Apa artinya? Yakub itu selalu punya kerinduan, kehausan untuk memuji dan menyembah Tuhan itu sebagai seorang pribadi. Dia tidak hanya mengejar berkat. Dia tidak hanya mengejar perlindungan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Tapi ketika dia membangun mezbah, itu artinya pada waktu itu dia menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dari pribadi kepada pribadi. Nah, saya dan saudara harus punya kualitas kekristenan seperti itu. Banyak orang dengan mudah menerima berkat. Siapapun, bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang menolak dengan berkat. Orang minta pertolongan, minta perlindungan Tuhan, aku akan melakukan perjalanan, tolong aku, lindungi aku. Dan ketika dilindungi sampai tujuan dengan selamat, wah puji Tuhan, selamat, selesai. Tapi siapa yang ketika mendapatkan pertolongan dan berkat Tuhan, lalu tidak berhenti di situ, lalu mengarah kepada pribadinya. Nah, bagian yang terbaik yang kita bisa lakukan ketika kita ketemu dengan pribadi Tuhan, itu menyembah. 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 Nah, Yakub meskipun berantakan hidupnya, meskipun karakternya buruk, tapi dia ini begini, Tuhan, hidupku memang kacau. Aku pengecut, aku penipu. Tapi aku merindukan Engkau pribadi. Ketika Tuhan menjumpai dia dan mengatakan, Yakub, aku akan memberkati engkau seperti aku memberkati Abraham. Apa yang aku janjikan kepadamu akan kuberikan kepadamu. Dia tidak katakan hore, 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 lalu dia pergi, tidak. Dia katakan, dia mengambil batu itu, lalu menuangkan minyak. Dia mendirikan sebagai mezbah, dia menyembah di situ. Setiap kali dia bertemu dengan Tuhan, setiap kali dia bertemu dengan berkat Tuhan, dia menyembah. Jadi ini orang yang orientasinya itu kepada pribadi Tuhan, bukan kepada berkat. Itu hal baik pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Meskipun dia ini seorang penipu, bahkan penipu ulung, tapi dia ini seorang penyembah. Tuhan sadar
ini Yakub ini bukan orang yang baik. Ayat lain mengatakan si ulat Yakub, dia tahu itu. Tapi juga Tuhan lihat, ini orang penyembah. Setiap kali dia menghampiri Tuhan, dan ketika dia menghampiri Tuhan, dia menyembah. Hanya ada dia dan Tuhan. Lalu dia menyembah, dia mengagungkan Tuhan, dia bersujud di hadapan Tuhan. Saya mendorong setiap saya dan saudara itu punya waktu-waktu penyembahan kepada Tuhan. Hanya menyembah pribadi ke pribadi. Lupakan dulu soal berkat. Lupakan dulu soal pertolongan Tuhan. Lupakan dulu soal hal-hal yang lainnya, tapi menyembah. Saudara dan Tuhan. Ketika saudara menyembah, saudara mengakui Dia sebagai Tuhan yang layak menerima penyembahan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan secara pribadi saudara dan saya menyembah pribadi Tuhan. Yakub seorang penyembah. Lupa, dia kan penipu. Iya, dia penipu. Bawaan dari lahirnya dia penipu. Tidak baik. Tapi ada yang baik. Dia sadar dia bukan orang baik. Dia menyembah. Tuhan tidak hanya menerima penyembahan dari orang yang baik dan orang yang benar. Dia menerima penyembahan dari siapapun. Dia menerima penyembahan dari penjahat, dia menerima penyembahan dari para penipu. Bahwa setelah itu hidupnya dirubahkan Tuhan, iya. Jadi ketika saudara dan saya bertanya, mengapa Yakub? Apa yang baik dari Yakub? Bukankah dia seorang penipu dan penipu ulung? Oh iya, tapi ada yang baik. Dia seorang penyembah. Dia seorang yang merindukan Tuhan secara pribadi. Dia orang yang mengharapkan Tuhan secara pribadi. Dia orang yang membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu dia menyembah. Dia mendirikan mezbah dan dia menyembah di situ. Yang kedua, ada satu peristiwa yang saya ingin sampaikan kepada saya dan saudara. Dan peristiwa ini menjadi titik balik kehidupan Yakub. Saya berharap hal yang sama. Ini menjadi titik balik kehidupan saya dan saudara. Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32. Mulai dari ayat yang ke-22. Judul perikopnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ini pada waktu dia akan bertemu dengan Esau dalam keadaan ketakutan. Karena Esau pernah mengatakan, ini orang akan aku bunuh. Jadi dia ketakutan luar biasa. Setelah dia keluar dari rumah mertuanya Laban, lalu dia harus bertemu dengan Esau. Dia ketakutan luar biasa. Ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, yang menyeberangkan juga segala miliknya. Jadi miliknya itu dibagi-bagi saudaraku. Dia membuat beberapa rombongan. Rombongan pertama ketemu dengan Esau, lalu membawa semua persembahan. Dia berharap itu akan melunakkan hati Esau. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki, ini adalah malaikat atau makhluk ilahi, bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, peristiwa ini menarik saudara. Saya berharap Roh Kudus akan menolong saudara untuk memahami akan peristiwa ini. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Loh, ini malaikat loh saudaraku. Ini malaikat, ini makhluk ilahi, tidak bisa mengalahkan Yakub. Nanti kita akan tahu apa yang tidak bisa dikalahkan. Kalau kita bicara mengenai kekuatan,
Loh ini malaikat itu disebel, itu Yakub mencelat, saudaraku, selesai urusannya. Lalu pertanyaannya, apa yang tidak bisa dikalahkan? Sampai dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, pangkal paha itu merupakan otot yang paling kuat di dalam tubuh kita. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Apa yang tidak bisa dikalahkan orang itu, apa yang tidak bisa dikalahkan oleh malaikat Tuhan itu dengan Yakub. Saudara mulai bisa mengerti, ini orang tidak gampang menyerah. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia tidak gampang menyerah, sampai dikatakan orang itu tidak bisa mengalahkan Yakub. Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, perhatikan baik-baik, ini menjadi titik balik. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Yakub, penipu ulung, lalu menjadi Israel. Laskar Allah, pahlawan Allah, tapi juga punya arti orang yang bergumul dengan Allah. Itu nama Israel, itu arti yang lain. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Itulah tema khotbah saya pada pagi hari ini. Bergumul melawan Allah. Dan manusia yang ajaib dan menang. Bergumul melawan Allah dan manusia, oke, ketika dia bergumul melawan manusia, dia menang. Dia melawan Esau, dia menang akhirnya. Akhirnya Esau bisa ditaklukkan hatinya. Melawan Laban dia menang, melawan ayahnya dia menang, melawan ibunya dia menang, melawan semua manusia dia menang. Tapi melawan Allah. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ada satu bagian yang menarik. Selain dia seorang penyembah, Israel itu juga disebut dengan sebagai orang yang bergumul dengan Allah. Bergumul bukan hanya bergumul dengan Allah, tapi bergumul melawan Allah. Dan Alkitab mengatakan dia menang. Dia menang. Dia tidak kalah tapi dia menang. Kalau melawan manusia, oke, bisa dipahami, bisa dimengerti. Mungkin karena kecerdikannya, kemampuannya, dia bisa membuat Esau itu akhirnya luluh hatinya. Alih-alih Esau itu membunuh, dia bahkan memeluk adiknya. Ketika Yakub mencoba memberikan persembahan, Esau katakan, tidak, aku sudah punya banyak sekali. Tapi ketika Yakub itu bergumul melawan Allah, Alkitab mengatakan dia bergumul melawan Allah dan dia menang. Dia Israel yang juga artinya orang yang bergumul melawan Allah atau orang yang bertahan sampai akhir. Saudara mulai tahu, dia memegang orang itu dan mengatakan, aku tidak akan lepaskan engkau sampai aku memberkati, sampai engkau memberkati aku.
Orang ini berniat lepaskan aku. Malaikat Tuhan itu berkata, melepaskan aku. Dan Yakub katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Dia menang. Dalam perbantahan dengan malaikat itu, dia menang. Hosea pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Dia bergumul dengan malaikat dan menang. Dia bergumul melawan malaikat dan menang. Dia menangis. Dia memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel dia bertemu dengan Tuhan. Dan di sana dia berfirman kepadanya dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia melawan Tuhan. Dikatakan bahwa dia menangis, dia memohon. Dan itu menjadi titik balik dalam kehidupannya. Dia menyadari keberadaannya. Dulu dia mengandalkan kekuatannya. Sekarang dia harus bersandar kepada pribadi Tuhan. Kepada kasih karunia Tuhan. Sampai dikatakan malaikat itu memukul pangkal pahanya. Itu adalah melambangkan bagian yang terkuat. Pada saat itu dia menyerah kepada Tuhan. Dia sadar. Dari orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dari orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, dari orang yang mengandalkan kecerdikannya sendiri, dari orang yang mengandalkan kepiawaiannya sendiri, lalu dia bergumul dengan Allah, dan ketika dia bergumul dengan Allah itu dia menyadari bahwa tanpa Allah dia tidak akan mampu. Dia dikatakan dia memohon, dia meminta belas kasihan yang daripada Tuhan, dan dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa. Hari itu dia melepaskan dirinya dari mengandalkan kekuatan ototnya, mengandalkan kekuatan otaknya. Dan dia memilih Tuhan. Kalau engkau tidak menolong aku tidak akan lepaskan.